Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ar-Razi. Saya dosen di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Adiwangsa Jambi. Saya mengajar di bidang manajemen. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP bidang pengajaran. Video ini menjelaskan pengajaran dengan metode delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu studi kelayakan bisnis. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 6. Syarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah setelah lulus mata kuliah pengantar manajemen dan pengantar bisnis. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas tentang studi kelayakan bisnis dan faktor-faktor yang menentukan suatu bisnis layak untuk dijalankan atau tidak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menerapkan konsep studi kelayakan bisnis dalam dunia bisnis. Adapun metode pembelajaran melalui dua, pertama luring yang berisi ceramah, kemudian diskusi di kelas dan presentasi. Kemudian melalui daring, yaitu Zoom, Learning Management System, dan WhatsApp Group. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini dibagi ke dalam 14 pertemuan dengan topik sebagai berikut. Untuk pertemuan pertama, materi pembelajaran adalah bisnis dan lingkungan bisnis. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan, pertama, mampu menjelaskan ruang lingkup bisnis, kedua, mampu menjelaskan mengapa bisnis penting, ketiga, mampu menjelaskan maksud dan tujuan bisnis. Kemudian untuk materi pembelajaran minggu kedua adalah konsep studi kelayakan bisnis. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan, pertama, mampu menjelaskan pengertian studi kelayakan bisnis, kedua, mampu menjelaskan manfaat dan tujuan studi kelayakan bisnis. Tiga, mampu menjelaskan tahapan dan proses studi kelayakan bisnis. Keempat, mampu menjelaskan aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Kemudian untuk perkuliahan minggu ketiga, materi pembelajarannya adalah analisis aspek legalitas. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian aspek legalitas, kedua mampu menjelaskan jenis-jenis perizinan usaha, ketiga mampu menjelaskan dokumen-dokumen yang diteliti dalam aspek legalitas. Untuk materi perkuliahan keempat adalah analisis aspek teknis dan operasional. Kemampuan akhir yang diharapkan, pertama mampu menjelaskan pengertian aspek teknis, kedua mampu menjelaskan tujuan penelitian aspek teknis, dan ketiga mampu menjelaskan metode penentuan lokasi usaha. Untuk materi pembelajaran yang kelima atau minggu kelima adalah analisis aspek pasar dan pemasaran. Kemampuan akhir yang diharapkan, pertama mampu menjelaskan pengertian aspek pasar dan pemasaran, kedua mampu menjelaskan analisis pasar dan pemasaran. Untuk pertemuan ke-6, materi pembelajarannya adalah analisis aspek keuangan. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan, pertama mampu menjelaskan pengertian aspek keuangan, kedua mampu menjelaskan kriteria penilaian investasi yang terdiri dari payback period, net present value, internal rate of return, average rate of return, dan profitability index. Untuk minggu ketujuh, materi pembelajarannya adalah analisis aspek manajemen organisasi. Kemampuan akhir yang diharapkan, pertama, mampu menjelaskan pengertian aspek manajemen dan organisasi. Kedua, mampu menjelaskan pentingnya sumber daya manusia dalam bisnis. Untuk pertemuan ke-8 atau materi ke-8 adalah analisis aspek ekonomi dan sosial. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan, pertama mampu menjelaskan pengertian aspek ekonomi dan sosial, kedua mampu menjelaskan dampak ekonomi dan sosial dari kegiatan bisnis. Kemudian materi ke-9 adalah analisis aspek dampak lingkungan.
Jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu menjelaskan pengertian aspek dampak lingkungan, kedua mampu menjelaskan jenis dampak lingkungan dari kegiatan bisnis. Kemudian pertemuan ke-10 ada etika bisnis. Kemampuan yang diharapkan, pertama mampu menjelaskan manfaat etika bisnis, kedua mampu menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis. Selanjutnya ada materi pembelajaran tahap penelitian bisnis. Kemampuan akhir yang diharapkan, pertama mampu menjelaskan suatu masalah yang muncul dalam dunia kerja yang membutuhkan solusi. Kemudian materi berikutnya ya ada tahap evaluasi studi kelayakan bisnis. Jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu menjelaskan cara mengevaluasi usaha atau proyek yang akan didirikan. Kemudian materi yang ke-13 yaitu adalah tahap pengusulan usaha yang layak. Adapun kemampuan yang diharapkan adalah mampu memberikan rekomendasi kepada pimpinan mengenai bisnis yang akan dijalankan. Terakhir, atau materi ke-14 adalah tahap perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Jadi setelah mempelajari ini, diharapkan mampu menyusun tahapan perencanaan bisnis. Kedua, mampu menjelaskan bagaimana mengidentifikasi kesalahan dalam perencanaan bisnis. Untuk UTS itu diselenggarakan pada pertemuan ke-8 dan UAS itu diselenggarakan pada pertemuan ke-16. Kemudian untuk sistem penilaian itu terdiri dari 3 komponen. Pertama ada partisipasi, kemudian ada tugas, kemudian ada UTS dan ujian akhir semester. Jadi ada 4 komponen ya saya ralat. Untuk tugas ya, ketentuannya itu tugas ada setiap minggu. Jadi tugas diberikan setiap minggu baik secara individu ataupun kelompok. Kriteria penilaian tugas itu terdiri dari pertama tugas dikumpulkan secara tepat waktu. Kemudian dalam tugas tidak ada plagiasi, rapi dalam pengerjaan dan benar. Skor maksimal untuk tugas adalah 100. Kemudian untuk ujian tengah semester itu dilaksanakan setelah pertemuan ke-7. Jadi kriteria penilaian untuk ujian tengah semester itu terdiri dari pertama UTS itu dilaksanakan secara individual, kemudian secara tertulis, dan untuk syarat mengikuti UTS itu harus memenuhi minimal 75% kehadiran. Kemudian untuk skor maksimal adalah 100. Kemudian ujian akhir semester ini dilaksanakan setelah semua materi diberikan atau didiskusikan. Kemudian untuk kriteria penilaian, tugas ujian akhir semester berupa kasus proyek dan dipresentasikan. Kemudian daftar referensi yang saya gunakan, ini ada 2. Pertama ada buku studi kelayakan bisnis, karangan Dr. Dedi Purwanto dan Dr. Andes Nurdin Hidayat. Ini adalah buku pegangan wajib ya. Kemudian yang kedua ada buku studi kelayakan bisnis karangan Dr. Sudaryono. Jadi ini buku yang wajib digunakan untuk referensi. Kemudian referensi juga bisa bersumber dari jurnal-jurnal yang terkait dengan studi kelayakan bisnis. Demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan penjelasan unsur pengajaran. Setelah ini ada rekaman video pembelajaran di kelas. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Aspek teknis atau aspek operasional ini akan membahas tentang
apa tujuan dari penilaian aspek teknis tersebut? Tujuannya apa? Tentunya untuk efisiensi biaya. Kalau barang-barang terlalu jauh dari pabrik, maka akan menimbulkan biaya transportasi. Dan biaya transportasi itu merupakan dari komponen biaya itu harus minimalisir ya kemudian biaya transportasi. Kemudian kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan keuntungan yang diperoleh jika mendapatkan jadi jika dijadikan dekat dengan konsumen itu apa keuntungannya? Dijadikan dekat dengan bahan apa? Kemudian dijadikan dengan sarana transportasi harus bisa dijelaskan. Nah berikutnya ada layout ya. Layout ini adalah tata letak. Jadi dalam proses produksi itu kita harus menyiapkan tata letak, baik untuk mesin-mesin produksi dan sebagainya. Maka proses produksi tetap berjalan dengan baik agar terhindar terjadinya kecelakaan. Untuk itu kan ada bahan baku, bahan mentah sampai ada keluaran atau outputnya atau produk jadi itu proses produksi. Nah pertama harus ada bahan baku. Ini berhubungan dengan faktor produksi ya, di sini ada faktor produksi. Nah, itu adalah masalah yang berhubungan dengan aspek teknis. Apakah didirikan dekat pasar atau didirikan dekat gudang? Mulai dari bahan baku sampai dia ke produk jadi harus dipikirkan lembaga pemerintahan berhubungan dengan izin operasional dan sebagainya. Yang kedua, tujuan yang kita mencapai dalam penilaian aspek teknis adalah menentukan layoutnya, menentukan layout sesuai dengan proses produksi sehingga dapat menunjukkan efisiensi. Jadi sesuai dengan produknya. Apakah produknya yang bergerak atau tenaga kerjanya yang bergerak? Kapal laut. Tenaga kerja yang lain kapal laut. Ada yang lebih penampilan proses produksi kapal laut atau pesawat terbang. Ya betul ya kalau gitu ya. Jadi kalau produksi kapal itu yang bergerak adalah tenaga kerjanya. Jadi yang produknya itu tetap tidak bergerak. Kenapa? Dia besar. Kemudian kalau ini meja, kalau produknya meja yang bergerak tenaga kerjanya atau mejanya? Meja. Biasanya produknya yang bergerak mejanya. Kedua ya, ada yang tahu nggak metode persediaan? Mungkin belum ya. Ini berhubungan dengan persediaan, tergantung jenis usahanya. Kalau FIFO ini artinya first in, first out. First in, first out. FIFO. Kalau FIFO tadi kan kita menggunakan teknologi. Contoh ini kalau bahan teknik dan kita pakai baju, pakai baju. Bagaimana? Baju. Ada yang pernah lihat ini orang membuat aspal, proses pembuatan aspal itu kan bahan bakunya apa? Pasir, kerikil. Nah, pasir itu kan biasanya tumpuk-tumpuk kan? Menggunakan kali dia masuk, tentu di atas. Yang penting. Jadi kalau dia terakhir, ahli, memiliki kompetensi, kemampuan, maka produk yang dihasilkan itu akan berkualitas. Produk yang dihasilkan berkualitas tentunya konsumen akan puas menggunakan. Ada yang ditanyakan? Hubungan dengan ya. Mengapa aspek teknis menjadi bagian penting dalam studi kelayakan bisnis? Mengapa aspek teknis menjadi bagian penting dari studi kelayakan bisnis? Ada yang bisa jawab? Kenapa aspek teknis penting? Mungkin sekilas sudah saya bahas tadi ya. Ada yang bisa mengulang? Jawab. Jody ya. Oke, jadi bisa membantu.
menjawab pertanyaan Robi, mengapa aspek teknis penting dalam studi pelajaran bisnis? Ya, ini kan aspek teknis ya, rasional. Jadi apa? Iya, karena berhubungan dengan operasional perusahaan itu sendiri. Operasional itu berjalannya perusahaan. Jadi harus dikaji dengan baik. Seperti penentuan lokasi pabrik, itu aspek teknis. Yang sampai nanti pabrik jauh dengan bahan baku, itu aspek teknis. Kenapa? Kalau pabrik jauh dari bahan baku, maka yang terjadi apa? Proses produksi akan terganggu. Ada beberapa tujuan sampah aspek dari teknis itu sangat penting dalam perusahaan. Yang pertama itu ini membantu perusahaan sampah menentukan lokasi yang tepat. Baik. Ya, betul. Yang kedua itu dengan aspek teknis ini itu apa? Kita bisa mengetahui Bahasa aja, bahasanya. iya, kita mengetahui Bila. Oh, makanya Ya. pentingnya aspek teknis dalam perusahaan itu untuk menentukan hasil perusahaan dalam jangka panjang. Yang lain? yang pertama itu dengan menentukan lokasi itu kita dapat memberikan ruang gerak yang memadai untuk kita dalam pemeliharaan produksinya tadi. Dalam kedua itu pemakaian ini dapat mengurangi biaya operasi dari Definisi ya. yang kedua. Yang ketiga Pak, itu kebutuhan persediaan itu akan lebih mudah didapat ketika bahan-bahan tadi dekat dengan biaya produksinya. Bisa menganalisis dampak positif dan negatifnya bisnis tersebut di lingkungan yang berbeda. Menganalisis dampak positif sama negatifnya. Itu menjawab pertanyaan dari Rodi tadi ya. Apa aspek teknis penting? Maksudnya apa ya? Tapi kayak kalau misalkan dia kan harus milih suatu tempat dulu kan Pak. Nah sebelum dia turun ke tempat itu dia harus cari tahu dulu. Kalau misalkan dia di sini itu dampak positifnya apa? Bisa ini ya, bisa dipahami ya, sampaikan ini. Contohnya begini, ada 3 pilihan kota untuk lokasi pabrik, kota A, B, C. Ini ada faktor-faktor ya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Mungkin kita langsung saja dari contohnya yang dijelaskan ini biar nyambung apa yang dimaksud. Nah ini, ini metode penilaian lokasi usaha. Nah, ada 3 pilihan di sini, kota A, kota B, atau kota C. Ya. Mana yang paling tepat sih? Nah, pertimbangannya ada ini harus dilihat dari usahanya. Seperti PT Lontar, dia berhubungan dengan kertas, kalau kita dengan bahan semen, ya. Dia harus dekat dengan bahan pada dasar yang dihasilkan. Dia harus dekat dengan konsumen. Tujuannya apa? Agar distribusinya lancar, cepat sampai ke konsumen. Karena apa? Konsumen itu sekarang memiliki pilihan. Kenapa? Sekarang adalah era kompetisi atau pesaing. Jika lambat kita mendistribusikan barang ke konsumen, maka konsumen yang awalnya loyal kepada kita itu bisa beralih ke produk yang lain, perusahaan yang lain. Terus dipertimbangkan.
industri itu, industri itu adalah tempat berkumpulnya perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk yang berserupa. Kalau di Indonesia ini, kalau di Jambi belum ada industri. Contohnya kalau di Jawa itu ada Bekasi, Cikarang, pusat industri, atau di Provinsi Jawa Timur itu Surabaya, daerah untuk produk industri. Nah, di Cikarang itu banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk yang dibutuhkan oleh perusahaan lain. Contoh, PT Astra Motor, AHM ya, Astra Motor. Astra Motor itu produknya adalah sepeda motor. Nah, kenapa dia berdiri di kawasan industri seperti Sunter, Jakarta Utara atau di daerah Bekasi? Karena apa? Astra Motor itu operasionalnya atau aktivitasnya adalah merakit ya, merakit. Jadi sepeda motor itu dirakit. Astra Motor itu hanya memproduksi mesinnya saja. Mesinnya itu, motor itu didatangkan dari Jepang. Setelah sampai di Indonesia itu dirakit komponen-komponennya, mulai dari ban, spion, apalagi velg, kemudian bodi-bodi itu dirakit, tidak diproduksi oleh Astra Motor. Jadi produk-produk pendukungnya itu diproduksi oleh perusahaan-perusahaan lain. Makanya dia dekat dengan kawasan industri. Jadi begitu dibutuhkan bahan bata, tinggal dirakit saja, sehingga proses produksinya akan cepat. Tapi biaya besar ya, instalasi pemasangan biaya itu sangat besar. Bisa pabrik, tapi bisa dengan bank. Jadi dekat dengan lembaga keuangan biasanya ini kantor besar atau besar bank. Kemudian dekat dengan kawasan industri. Nah, jadi contohnya seperti industri di Cikarang atau di Sunter atau di bukan izin ya, bisa. Kenapa? Untuk setiap daerah itu berbeda-beda ya. Jadi ini berhubungan aspek legalitas perizinan. Bisa saja bisa dipahami. Berarti bisa dipahami. Hal apa aja Pak yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian aspek teknis atau operasi dari suatu perusahaan? Oke, hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam penilaian aspek teknis atau operasi perusahaan? Ada yang bisa membantu menjawab? Hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam penilaian aspek teknis atau aspek operasi perusahaan? Ada yang bisa menjawab? Sebenarnya sudah saya jelaskan ini ya. Jadi ada beberapa faktor tadi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Jadi bisa berkata ya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan diterapkan dalam penentuan aspek teknis atau operasional. Untuk kelancaran operasional menurut saya itu saran dan prasarana juga. Karena kalau di dalam ekonomi itu jantung perjalanan ekonomi itu jalan Infrastruktur itu termasuk salah satunya ya, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam infrastruktur ya, bisa jalan, transportasi. Yang lain mungkin pasar dan pemasaran aspek teknis. Kalau pasar dan pemasaran sebenarnya ada aspek tersendiri ya. Jadi studi kelayakan itu kan ada 7 yang akan dibahas. Nah, jadi salah satunya adalah aspek pasar dan pemasaran. Jadi aspek pasar dan pemasaran ini berhubungan dengan apa yang tahu? Aspek pasar dan pemasaran lokasi. Apa? Lokasi. Mungkin berapa? Kalau kita berbicara pasar itu apa yang menjadi target pasar? Konsumen. Jadi kalau berhubungan dengan pasar dan pemasaran ada 3 konsumen,
produk yang dihasilkan. Itu adalah aspek pasar dan pemasaran. Itu konsumen, betul. Apalagi dalam aspek pasar dan pemasaran, persaingan, kompetisi, market share, pasar. Itu adalah aspek pasar dan pemasaran. Oke, jadi yang lain. Jadi menambahkan yang menggunakan teknis dulu ya. Pemasaran nanti ya. Betul ya, infrastruktur betul. Apa lagi yang dipertimbangkan dalam aspek teknis? Samping hobi itu ski, bisa ayo. Membawa kerusakan terhadap lingkungan. Tapi Pak, kebanyakan itu ada bagian dari pabrik itu melanggar ini Pak, melanggar undang-undang ya Pak. Terus menaruh satu katanya itu mengganggu warga sekitar gitu Pak. Ya, Fungsinya penyebabnya gitu Pak. betul. Gimana caranya Pak? Nah, jadi coba mengganggu masyarakat Ya. seperti yang ada di sekarang ini kan di daerah Pulau Jambi, di daerah mana di Bangka kan ada ditemukan lokasi untuk menambang batu bara, tapi dekat dengan pemukiman jalannya. Iya. Ada pertanyaannya. Kenapa kantung alasan? Tadi ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin untuk aspek teknis dan operasi kita akhiri ya di sini. Sebelum kita tutup, masih ada yang ingin ditanggapi? Jadi, yang pertama siapa nih? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri. Jadi silakan dibaca.